Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam merupakan salah satu kisah menakjubkan yang penuh hikmah. Dalam kisah tersebut, Allah SWT menunjukkan ilmunya yang tak terbatas, yang maha meliputi segala sesuatu. Dalam kisah tersebut, Allah SWT juga menunjukkan kekuasaannya dari awal kisah sampai akhir, dalam bentuk pengajaran kepada Nabi Musa alaihissalam dan sebagai wujud mukjizat bagi Nabi Khidir alaihissalam. Kisah bermula ketika Nabi Musa alaihissalam khutbah di hadapan kaumnya dari Bani Israel. Maka salah satu dari mereka bertanya, "Wahai Musa, siapakah orang yang paling berilmu?" Maka Nabi Musa alaihissalam mengira karena dirinya sebagai utusan Sang Maha Pencipta, bahwasanya dirinya lah orang yang paling berilmu dari penduduk bumi. Maka beliau pun menjawab penanya tersebut dengan berkata, "Aku." Tetapi yang lebih utama bagi Nabi Musa alaihissalam adalah jika beliau mengatakan bahwasanya Allah SWT yang lebih mengetahui. Karena tingkat ilmu Nabi dan Rasul tidaklah sampai pada tingkatan mengetahui segala sesuatu. Karena mengetahui segala sesuatu merupakan salah satu sifat Allah SWT saja dan tidak ada sekutu baginya. Maka Allah SWT pun menghendaki untuk memberikan penjelasan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya ada dari hamba-hambanya yang lebih berilmu dari beliau. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan hamba yang lebih berilmu. Nabi Musa alaihissalam pun memutuskan untuk pergi ke tempat tersebut yang disebutkan sebagai tempat berkumpulnya dua laut, guna untuk bertemu dengan hamba yang lebih berilmu dari Nabi Musa alaihissalam. Di manakah tempat bertemunya dua laut tersebut? Dan bagaimanakah hidupnya kembali ikan mati yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam? Serta apakah Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Ketika Allah SWT berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa ada seorang hamba di tempat bertemunya dua laut yang lebih berilmu daripada beliau, maka Nabi Musa pun bersemangat untuk menuntut ilmu dan mengambil faidah dari orang itu. Beliau kemudian memberitahu kepada seorang pemuda yang bernama Yusha' bin Nun tentang tekad dan keputusannya untuk menuju ke tempat bertemunya dua laut, tidak peduli beban yang akan beliau hadapi dan waktu yang akan dihabiskan dalam perjalanan ini. Allah SWT berfirman, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, dan aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun." Beberapa studi modern menggunakan satelit menunjukkan bahwa tempat pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam terletak di bumi Sinai yang terjadi sekitar 3.200 tahun yang lalu. Penjelasan dari kalimat Majma'ul Bahrain yang berarti tempat bertemunya dua lautan tersebut secara geografis tidak sesuai dengan tempat manapun di dunia kecuali di Pulau Semenanjung Muhammad, dan itu adalah tempat bertemunya dua teluk yaitu Aqabah dan Suez di satu laut yaitu Laut Merah. Allah SWT telah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam sebuah tanda yang akan menjadi petunjuk tempat yang beliau tuju tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah SWT tentang cara agar beliau sampai kepada orang yang saleh tersebut dan di manakah beliau dapat menemukannya. Maka Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam sebuah tanda yang akan menjadi petunjuk tempat keberadaan hamba tersebut, yaitu dengan membawa seekor ikan di keranjang. Tempat di mana ikan tersebut akan hidup dan kembali ke laut adalah tempat di mana beliau akan menemukan hamba yang saleh yang disebut dengan nama Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pergi bersama seorang pemuda yang bernama Yusha' yang membawa seekor ikan di dalam keranjang. Tidak ada seorang pun penunjuk jalan yang menunjukkan jalan kepada mereka berdua, kecuali sebuah mukjizat dari Allah SWT, yaitu kembali hidupnya ikan yang mereka bawa tersebut. Nabi Musa alaihissalam dan Yusha' bin Nun sampai di sebuah batu besar di pinggir laut. Di tempat tersebut Nabi Musa mengantuk, kemudian beliau tertidur pulas. Akan tetapi pemuda itu tetap terjaga dan tidak tidur. Hingga kemudian datanglah ombak ke pesisir pantai. Kemudian air laut tersebut sampai ke keranjang yang di dalamnya ada ikan. Ikan itu pun mulai hidup kemudian meloncat ke laut. Allah SWT berfirman,
فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, disebutkan bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa berkata, "Ya Rabb, bagaimanakah caraku agar bisa menemui hamba yang saleh tersebut?" Allah Ta'ala berfirman, "Ambillah seekor ikan dan taruhlah di keranjang. Di mana kamu kehilangan ikan tersebut, maka disitulah dia berada." Nabi Musa alaihissalam kemudian membawa seekor ikan dan meletakkannya di keranjang. Kemudian beliau pergi bersama pemuda yang bernama Yusha' bin Nun, dan sampailah mereka ke sebuah batu besar. Kemudian keduanya membaringkan kepalanya di atasnya. Nabi Musa alaihissalam pun tertidur pulas. Ikan itu kemudian bergerak dan keluar lalu jatuh ke laut dan berenang ke tengah laut. Dalam sebuah riwayat lain, Imam Bukhari menyebutkan bahwa pada dasar batu besar tersebut ada sebuah mata air yang dinamai dengan mata air kehidupan. Tidak ada sesuatu apapun yang terkena air tersebut melainkan akan kembali hidup. Ikan tersebut terkena mata air itu, maka ia pun bergerak lalu pergi dari keranjang kemudian masuk ke laut. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tersebut disebutkan bahwasanya ketika Nabi Musa alaihissalam terbangun, Yusha' lupa untuk memberitahu beliau tentang ikan tersebut. Kemudian terlewatlah waktu siang dan malam, sampai ketika esok hari tiba, Nabi Musa alaihissalam berkata kepada pemuda itu, "Keluarkanlah makan siang kita, sungguh kita telah dihinggapi rasa capek." Nabi Musa alaihissalam tidak merasakan lelah sampai beliau melewati tempat yang telah Allah SWT perintahkan. Pemuda itu kemudian berkata kepada beliau, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di sebuah batu besar, aku lupa untuk menceritakan kepadamu tentang ikan itu, dan yang membuat aku lupa tidak lain adalah setan. Ikan itu kembali berenang ke laut dengan cara yang sangat aneh." Nabi Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Maka keduanya pun kemudian kembali mengikuti jejak kaki mereka. Mereka berdua kembali sambil bercerita sampai ke batu besar itu. Maka di sana Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir dan terjadilah dialog di antara beliau dengannya. Nabi Musa alaihissalam meminta izin kepada Nabi Khidir untuk menemaninya agar beliau dapat belajar ilmu darinya. Di waktu tersebut Nabi Musa alaihissalam menunjukkan rasa rendah hati beliau. Dalam riwayat Ubay bin Ka'ab disebutkan bahwasanya di tempat tersebut ada seorang laki-laki yang berpakaian lebar. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengucapkan salam kepadanya. Nabi Khidir alaihissalam berkata, "Dari mana engkau mengucapkan salam tersebut?" Nabi Musa menjawab, "Saya adalah Musa." Nabi Khidir berkata, "Musa dari Bani Israel?" Nabi Musa menjawab, "Ya, saya mendatangimu dengan tujuan agar engkau mengajariku ilmu yang telah diberikan oleh Allah SWT kepadamu." Dia menjawab, "Sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Wahai Musa, sesungguhnya aku memiliki ilmu yang telah Allah SWT ajarkan kepadaku yang engkau tidak ketahui. Dan begitu pula engkau memiliki ilmu yang telah Allah SWT ajarkan kepadamu yang aku tidak ketahui." Nabi Musa alaihissalam berkata, "Insya Allah engkau akan dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Dia berkata, "Jika engkau akan mengikutiku, maka janganlah engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri yang akan menerangkannya kepadamu." Maka dimulailah perjalanan yang penuh dengan keanehan dan keajaiban tersebut. Allah SWT menceritakan kepada kita apa yang terjadi kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam, di mana ada 3 peristiwa yang membingungkan, yaitu kisah di mana dia menghancurkan perahu, peristiwa ketika dia membunuh seorang anak kecil, dan kisah ketika dia menyelamatkan simpanan harta anak yatim. Nabi Musa alaihissalam pun tidak mampu untuk menyembunyikan rasa penasaran beliau. Sebagian kalangan menyebutkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup setelah zaman Nabi Musa alaihissalam sampai di zaman Nabi Isa alaihissalam dan kemudian zaman Rasulullah SAW. Bahkan dia masih hidup sampai sekarang dan akan hidup sampai datangnya hari kiamat. Benarkah bahwasanya Nabi Khidir alaihissalam masih hidup sampai sekarang? Allah Ta'ala berfirman, "Wama ja'alna li basharin min qablikal khuld, afa'im mitta fahumul khalidun." Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau, wahai Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Nabi Khidir alaihissalam adalah seorang manusia. Maka sebagaimana manusia yang lain,
yang disebutkan dalam ayat tersebut, beliau pun tidaklah kekal. Jika saja Nabi Khidir alaihissalam masih hidup, maka pasti dia akan mendatangi Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Wallahi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Demi Allah, seandainya Musa alaihissalam masih hidup, niscaya tidak diperkenankan baginya, melainkan dia harus mengikutiku. Jika Nabi Khidir alaihissalam adalah seorang nabi, maka beliau pun tidak lebih utama dari Nabi Musa alaihissalam. Dan jika dia adalah seorang wali, maka dia pun juga tidak lebih utama daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kesimpulannya, Nabi Khidir alaihissalam telah meninggal dunia jauh sebelum diutusnya Rasulullah SAW, bahkan sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.